Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri, segenap panitia, dan tak lupa kerabat dai yang saya semangatin dan seluruh daiyah yang saya cintai. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumbuh hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat beserta salamlah kita sanjungkan kepada mahkota alam pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan ikan dicampur jeruk purut, hati-hati kalau ada duri. Sebelum dilanjut, izinkanlah saya perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rahman Abidin, perwakilan dari PT Kapol Bank Tanjoma, jurusan peternakan. Para jamaah, ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat semuanya, jangan heran kalau zaman sudah edan, agak ngeri, banyak sensi, istighfarlah, astagfirullahaladzim. Kaum milenial yang dirahmati Allah, eksistensi Islam dalam Al-Quran di era sosial 5.0. Di era sosial 5.0, keberadaan teknologi ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menemukan solusi atas problem sosial. Era sosial 5.0 mempunyai fokus dalam perkembangan teknologi melalui digitalisasi serta pemanfaatan artificial intelligence, Internet of Things, Big Data, dan sistem keamanan blockchain. Kemajuan zaman sekarang semua bisa merasakan, bukan hanya direktur ataupun insinyur, tapi juga sekarang dari mulai pedagang es campur sampai dengan pedagang sayur mayur. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, sama dengan 2 bisa didapat dari berbagai cara. Secanggih apapun perkembangannya, yang ada haruslah kita tetap waspada. Mengapa demikian pemirsa? Percaya ataupun enggak, realita mencatat dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, degradasi moral meningkat, kemungkaran kian melonjak, dan akhlak pemudanya kian tersesat. Suka meniru gaya pakaian yang ketat-ketat, tak khayal mengundang syahwat, dan mengundang syahwat ditambah apa? Aplikasi yang memikat seperti TikTok, Instagram, Telegram, Twitter, tidak lupa apa? Tidak lupa micetnya sayang. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak terlena. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, tontonan jadi tuntunan. Para pemuda lebih gemar meramaikan diskotik daripada masjid, lebih gemar membaca pesan daripada baca Al-Quran, lebih senang membuat konten Instagram daripada menghindari yang haram, dan lebih suka kencan pacaran daripada datang ke pengajian. Betul apa betul? Pada dasarnya Islam sangat menjunjung umatnya agar senantiasa menjadi orang yang berada baik di dalam perkembangan ilmu pengetahuan atau iptek. Oleh karenanya teknologi turut berkolaborasi dengan Islam satu sama lain yang akan berguna untuk seluruh umat, baik umat manusia maupun umat muslim itu sendiri. Hal inilah yang membuat umat muslim harus memiliki sifat ilmuwan yang kritis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahfu ma laysa laka bihi ilm. Innas samaa'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Inilah yang mengantarkan pada sebuah keharusan bagi setiap umat muslim agar mampu unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana kehidupan yang harus diutamakan untuk mencapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terdapat dorongan untuk menuntut ilmu selaras dengan penekanan arti ilmu dalam Al-Quran. Dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka
Allah akan melapangkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sesungguhnya Islam juga andil dalam perkembangan zaman. Bukan hanya Graham Bell dengan penemuan alat komunikasinya, Thomas Alva Edison dengan lampu pijarnya, Albert Einstein dengan teori relativitasnya. Tapi jauh sebelum itu, Islam juga andil dalam menyumbangkan perkembangan zaman dan peradaban zaman. Tidakkah kau mengenal Al-Farabi? Dengan kepandaiannya dalam bidang fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik dan puisi. Apabila Aristoteles dikenal sebagai bapak pengetahuan nomor 1, Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua dan bapak logika Islam. Al-Khawarizmi dikenal sebagai bapak aljabar dunia. Ibnu Haytham adalah bapak optik. Ibnu Haytham banyak melakukan penelitian mengenai cahaya dan telah memberikan ilham kepada penemu-penemu barat seperti Boker, Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Selain itu, Ibnu Haytham telah menemukan prinsip kesatuan udara sebelum Trisela dan daya gravitasi sebelum Isaac Newton. Tidak menutup mata, Islam dari dulu sudah menyumbangkan pemikiran-pemikirannya untuk dalam memajukan zaman. Untuk itu, maka diperlukannya pemahaman Society 5.0 yang berbasis spiritualitas dan kebudayaan sebagai bekal bagi proses pengembangan generasi yang siap akan problematika dan tantangan. Menyikapi kondisi seperti inilah dibutuhkan generasi yang dibalut dengan bingkai nilai-nilai rahmatan lil alamin. Adalah memahami Al-Quran dan hadis untuk kebaikan semua manusia, alam dan lingkungannya, seperti yang telah tertera pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin merupakan ciri keagungan Islam yang penjabarannya secara konkret. Di antaranya orang lain ikut menikmatinya, merasakan faedahnya, terangkat martabatnya, siapapun membutuhkannya dan semua orang terbantu olehnya. Ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran adalah pedoman alam semesta. Jika diamalkan maka akan membentuk karakter yang sakinah, mawadah dan warahmah. Karakter-karakter itulah yang disebut perilaku moderat. Karakter-karakter itulah yang harus dimiliki oleh generasi yang siap menyongsong era Society 5.0. Ikhwan ifilah yang dirahmati Allah, solusi untuk mengatasi permasalahan ini marilah kita jadikan iptek sebagai penggerak dan imtak sebagai pengontrol kemajuan. Memberikan bekal ilmu sains dan keterampilan berbasis teknologi sehingga melahirkan generasi yang profesional dan inovatif. Menyiapkan lingkungan tradisi dan budaya hidup yang mampu mendorong lahirnya generasi yang berkarakter, berintegritas dan tentunya istiqomah. Sebelum saya tutup, saya mengajak semuanya untuk selalu ingat apa? INGAT, ingat. Semaju-majunya teknologi, seberkembang-kembangnya zaman, Islam dan Al-Quran adalah sebagai pedoman. Mari berternak ayam. Berternak ayam jangan lupa dikasih makan. Orang beriman pastinya akan paham, tetap Al-Quran sebagai pedoman. Mari kita sebelum kita tutup kita nyanyi bersama. Ayo semua rajin ibadah, jangan sampai lengah. Istiqomahlah engkau hei para jamaah. Rajin-rajinlah kau ngaji agar tenang hati. Semoga Allah memberkahi. Islam adalah agama yang suci. Mari dijaga jangan ke lain hati. Sakabehane dosa dilereni, amal soleh lakoni. Tindak no malah tak tutui carane. Maca Quran dikir wengi dilakoni.
Ojo kesupen kewajiban sing kudu dijalani berkah hidup ini. Maam kupat dicampur santan menawi lepat nyuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu alam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.